Erick Thohir angkat bicara soal target timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Sintayong dapat beban berat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan target timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Akankah Sintayong akan mengomando timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dapat beban berat? Tetapi, Erick memastikan tidak akan membebankan target tinggi kepada timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Namun, Erick mengatakan Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 harus fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini mesti diingat, Piala AFF U23 di Thailand tanggal 17 hingga 22 Agustus tanpa target. Kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan untuk mengisi persiapan U23, yaitu Piala Asia U23, kualifikasi, jadi bukan tim inti. Tetapi kita ingin jadi sasaran antara supaya mereka bisa beradaptasi sehingga ada pemain-pemain yang bisa kita siapkan nanti, kata Erick kepada awak media di Jakarta, Kamis 20 Juli 2023. Lebih lanjut, Erick juga meminta timnas Indonesia U23 bermain lepas di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, China. Pria berusia 53 tahun itu tidak ingin memaksakan para pemain untuk melewati batas kemampuan. Termasuk untuk Asian Games di Hangzhou, itu bulan September-Oktober, itu juga sama sasaran juga. Jadi, kami sejak awal, kami memberanikan diri tidak mungkin memaksakan pemain kita main di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal. Mereka juga manusia, ujar Erick. Kendati demikian, Erick mengatakan timnas Indonesia U23 harus serius dalam agenda kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Erick menuturkan target sebenarnya Garuda Muda adalah lolos turnamen itu dan melenggang ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sasaran prioritas kita itu adalah Piala Asia U23, berkualifikasi nanti di tahun depan, itu sebagai jendela untuk ke Olimpiade, jelas Erick. Ya, timnas Indonesia U23 akan menjalani dua agenda besar, yakni Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Piala AFF akan dimainkan lebih dulu di Thailand mulai 17 sampai dengan 26 Agustus 2023. Kemudian, ada kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di 11 kota, termasuk salah satunya di Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan tergabung bersama Turkmenistan U23 dan Taiwan U23 di grup K. Dua pertandingan akan dilakoni pada 9 dan 12 September 2023. Dari dua agenda besar itu, Erick tidak membebankan timnas Indonesia U23 untuk meraih prestasi di Piala AFF U23 2023. Tetapi, dia berharap turnamen itu bisa mematangkan persiapan Garuda Nusantara untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 demi melenggang ke kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Untuk diketahui, cabang olahraga, cabur, sepak bola pria Olimpiade akan mempertandingkan pemain kelompok usia di bawah 23 tahun. Ada 3 slot tim dari Asia yang akan diambil dari 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Sintayong kehilangan 5 pemain andalan di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Ivar Jenner, FC Utrecht, dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Nama-nama di atas takkan dilepas klub masing-masing karena Piala AFF U23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong sanggup mengantarkan timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 layaknya yang pernah dilakukan Indra Syafri? Sekadar diketahui, Indra Syafri membawa timnas Indonesia U22 juara Piala AFF U22 2019. Kemudian di SEA Games 2023, Indra Syafri juga membawa skuad Garuda Muda juara alias merebut medali emas.
Indra Syafri mengantarkan Timnas Indonesia U22 kampiun SEA Games 2023 meskipun tidak diperkuat Elkan Bagot, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand dilepas sang klub ke skuad SEA Games 2023 karena Liga 2 Belgia 2022 hingga 2023 telah berakhir. Sementara itu, Pratama Arhan dilepas Tokyo Verdy karena kebijakan yang diambil klub asal Jepang tersebut. Namun, berhubung Liga 2 Jepang 2023 memasuki fase pamungkas pada Agustus 2023, kecil peluang Pratama Arhan dilepas ke Timnas Indonesia U23. Sekarang tugas Shin Tae-yong adalah memanfaatkan benar-benar pemain yang ada. Posisi Rafael Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan dan Ivar Jenner mungkin bisa digantikan pemain, namun tidak dengan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2023. 5 pesepak bola muda ini bisa dibawa Shin Tae-yong untuk main di turnamen tersebut. Main di turnamen internasional akan menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda ini. Terlebih, Timnas Indonesia akan main tanpa beban di ajang itu. Pasalnya, PSSI tidak memberikan target kepada skuad Garuda Muda dalam kejuaraan tersebut. Sehingga pemain Timnas Indonesia U23 diharapkan akan bermain lebih lepas. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini berada di grup A bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 tanpa target dalam turnamen tersebut lantaran sedang bersiap menghadapi kejuaraan yang dinilai lebih penting, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 4 hingga 12 September 2023. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong perlu memanggil 5 pesepak bola muda ini untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Siapa saja mereka? Ini ulasannya. 5. Ahmad Rusady. Ahmad Rusady bisa dijajal Shin Tae-yong ke kejuaraan Asia Tenggara itu. Ia merupakan bek tengah potensial yang masih berusia 20 tahun. Ahmad Rusady merupakan alumnus Timnas Indonesia U16 asuhan Fahri Husaini dan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Ia juga masuk skuad Timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023. Kini, Ahmad Rusady bermain untuk Dewa United. Sejauh ini di BRI Liga 1 2023 hingga 2024, ia baru diturunkan Jan Olderyekerin 1 kali kala Tangsel Warrior bertandang ke markas Persib Bandung. 4. Tony Firmansyah. Gelandang berusia 18 tahun ini merupakan binaan klub internal, Putra Mars, sekaligus jebolan elit Pro Academy, EPA, Persebaya Surabaya. Ia bisa diajak pelatih asal Korea Selatan itu di ajang 2 tahunan tersebut. Selama memperkuat tim junior Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Ia sukses membawa Persebaya U13 menjuarai Piala Suratin 2018, peringkat ketiga EPA U16 2018, dan posisi ketiga EPA U18 2022. Di Liga 1 2023-2024, Tony Firmansyah sudah bermain 2 kali untuk skuad Bajul Ijo saat pertandingan melawan Barito Putra dan Persis Solo. 3. Kadek Arel. Kadek Arel perlu dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk dibawa ke Piala AFF U23 2023. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu saat ini masih berusia 18 tahun. Kadek Arel sebelumnya adalah bagian dari skuad Timnas Indonesia U16 di Piala Asia U16 2020. Ia juga merupakan anggota Timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Kini, Kadek Arel merupakan salah satu pemain andalan Bali United di BRI Liga 1 2023 hingga 2024. 2. Muhammad Ragil. Muhammad Ragil juga bisa diboyong Shin Tae-yong ke Piala AFF U23 2023. Pemain Bayangkara FC ini merupakan salah satu jebolan Garuda Select. Di Liga 1 2023 hingga 2024, Muhammad Ragil sudah menjalani debutnya bersama Bayangkara FC kala bersua PSIS Semarang. Penyerang berusia 18 tahun itu berhasil pun mencetak gol, meski timnya kalah 1-3. 1. Raihan Hanan.
Nama terakhir perlu dijajal Shin Tae-yong di Piala AFF U23 2023 adalah Raihan Hanan, salah satu gelandang muda potensial milik Persija Jakarta. Meski baru berusia 19 tahun, ia sudah tampil dalam 3 laga di Liga 1 2023 hingga 2024. Ia dipercaya Thomas Doll untuk terus tampil di 3 laga Persija Jakarta. Saat menghadapi Bayangkara FC, pemain kelahiran 2 April 2004 itu dipercaya tampil mulai dari menit 81 untuk menggantikan Rico Simanjuntak.